Jadi saya akan mengawali bahwa ada ada 3 jenis lipid atau 3 jenis lemak yang penting atau beredar pada tubuh kita, gitu kan. Yang pertama ada namanya trigliserida. Kemudian yang kedua ada namanya kolesterol. Kolesterol itu ada 2 jenis. Yang pertama kolesterol dalam bentuk ester. Yang kedua kolesterol yang tidak teresterifikasi. Nah, dari ketiga itu nanti yang akan penting bagi tubuh kita itu hanya 2, yaitu trigliserida dan kolesterol yang teresterifikasi. Nah, kita mulai dari ini. Kalau dulu kalian pernah kuliah biokimia, itu kan mesti semua asupan dari makanan, baik lemak, kemudian karbohidrat, terus protein, itu kan nantinya gitu akan khususnya lemak dan karbohidrat itu kan dibutuhkan sebagai sumber energi. Nah, agar karbohidrat dan lemak itu bisa menjadi energi, maka dia harus masuk ke siklus Krebs, kan gitu. Untuk dia bisa masuk ke siklus Krebs, maka baik karbohidrat maupun lemak harus diubah dulu menjadi asetil-CoA, gitu. Nah, setelah menjadi asetil-CoA, itu nanti dia akan langsung masuk ke siklus Krebs. Setelah nanti menjadi asetil-CoA, gitu, tidak semua zat atau asupan makanan itu kemudian kita butuhkan jadi energi. Kalau energi sudah terpenuhi, maka sisanya akan disimpan dalam bentuk lemak, gitu kan. Nah, simpanan dalam bentuk lemak itu nanti kan jadi 2 jenis. Satu kolesterol, yang kedua adalah trigliserida. Nah, agar bisa menjadi kolesterol atau trigliserida, maka setelah menjadi asetil-CoA itu harus diubah menjadi asam mevalonat. Nah, untuk mengubah asetil-CoA menjadi asam mevalonat, maka dibutuhkan enzim yang kita sebut sebagai HMG-CoA reduktase. Jadi ini enzim yang mengkonversi asetil-CoA menjadi asam mevalonat. Nah, kalau sudah jadi asam mevalonat, maka nanti baru bisa dikonversi lagi menjadi kolesterol atau trigliserida. Nah, yang menarik adalah kolesterol dan trigliserida itu kan dia lipid gitu. Dia sifatnya lipofil dan dia tidak bisa larut dalam air. Nah, padahal untuk bisa masuk ke pembuluh darah, dia harus bisa larut dalam darah gitu, larut dalam kondisi yang hidrofil. Nah, karena sifat yang sangat lipofil itu tidak bisa menyebabkan dia untuk bisa masuk ke pembuluh darah, maka kolesterol dan trigliserida agar bisa diantarkan ke sana maka butuh kendaraan. Nah, kendaraan yang bisa mengantarkan kolesterol namanya lipoprotein. Nanti lipoprotein itu ada 3 jenis yang dibedakan berdasarkan beratnya, gitu. Nah, kita ingat dulu, lipoprotein ini dia dilepaskan dan diproduksi oleh lisosom, gitu. Jadi ini kita asumsikan ada di sel-sel hepar. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa proses produksi lipid itu berlangsung di sel hepar, gitu. Nah, salah satu bagian dari sel fagosit itu ada yang namanya lisosom.
tugas lisosom ini nanti yang akan memproduksi lipoprotein sebagai kendaraan bagi kolesterol. Nah, kenapa lipoprotein bisa menjadi kendaraan? Jadi cangkang dari lipoprotein itu kayak kalian gambarkan kayak kapsul gitu kan. Bagian luarnya itu sifatnya hidrofil gitu. Bisa terikat dengan air gitu. Nanti yang dibutuhkan untuk mengikat dengan bagian darah. Nah, bagian dalamnya itu dia bisa mengikat kolesterol gitu, atau trigliserida. Atau bagian intinya gitu, yang bagian di dalam lipoprotein itu dalam bentuk lipofil. Nah, terus agar kolesterol ini bisa nanti dibawa ke pembuluh darah, ini saya gambarkan yang bagian kanan ini sel hepar gitu. Kemudian yang bagian kiri itu kita ilustrasikan sebagai pembuluh darah. Nah, kolesterol ini nanti sudah bisa berikatan dengan lipoprotein, hanya agar ikatan antara lipoprotein dan kolesterol itu lebih stabil di dalam pembuluh darah, maka dia membutuhkan apolipoprotein. Apolipoprotein itu ada dua jenis gitu. Yang pertama apolipoprotein B100, yang kedua apolipoprotein B48. Cuman yang digunakan untuk mengikat atau untuk memperkuat gitu ya, stabilitas ikatan lipoprotein dengan kolesterol atau trigliserida itu apolipoprotein B100. Nah, kalian bayangkan yang kuning ini seolah-olah dia sebagai lipoprotein kendaraannya, kemudian ketika sudah terbentuk kolesterol, dia akan mengikat kolesterol ini, dia akan mengangkut. Nah, dengan adanya ketambahan apolipoprotein gitu, maka akan ada ketambahan, kalau diilustrasikan seperti setengah lingkaran yang menebal gitu, atau semacam setengah kapsul cangkang gitu kan. Nah, ini kemudian ilustrasi bagaimana lipoprotein yang sudah berikatan dengan kolesterol dan apolipoprotein. Nah, kemudian sebelum dilepaskan menuju ke pembuluh darah gitu, dia butuh bantuan dari badan Golgi atau vesikel Golgi. Jadi vesikel Golgi nanti yang akan bertanggung jawab untuk merilis atau melepaskan lipoprotein kompleks antara protein dengan kolesterol atau trigliserida menuju ke pembuluh darah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada 3 jenis kompleks gitu antara kolesterol dengan kendaraannya, itu berdasarkan berat jenisnya. Yang paling ringan gitu kan, atau dengan bobot jenis yang paling ringan kita sebut sebagai very low density lipoprotein atau disingkat sebagai VLDL. Very artinya sangat, low artinya rendah, density itu menunjukkan bobot massa dia sebagai lipoprotein. Nah, kemudian yang lebih bobotnya yang lebih besar itu kita sebut sebagai low density lipoprotein. Dan yang paling besar adalah high density lipoprotein atau yang paling berat gitu. Nah, ada kebalikan ukuran dan bobot massa lipoprotein. Semakin ringan gitu bobot dari lipoprotein tersebut, maka ukurannya semakin besar. VLDL ini kan yang sangat ringan. Nah, karena dia sangat ringan, maka ukurannya dia yang paling besar. Diameternya itu antara 30 sampai 500 nanometer. Sedangkan HDL itu yang dia paling berat gitu. Cuman dia besarnya atau diameternya itu yang paling kecil, hanya 5 sampai 12 nanometer.
ada tipikal yang unik dari 3 jenis lipoprotein ini. VLDL gitu, itu kan dia yang ukurannya paling besar, kemudian dia bobotnya yang paling ringan. Karena dia ukurannya paling besar gitu, dia karakteristiknya hanya bisa untuk berada atau terdistribusi di dalam pembuluh darah saja. Kenapa saya bilang hanya terdistribusi di dalam pembuluh darah saja? Anda bisa bayangkan pembuluh darah itu seperti pipa kapiler gitu kan. Jadi ini bagian atas ini kan dia ada permukaan yang cukup tebal gitu. Nah, karakteristik yang LDL, yang low density lipoprotein gitu, itu karena ukurannya yang tidak begitu besar, kemudian bobot jenisnya tidak begitu ringan, bisa masuk ke dalam membran epitel ini loh, sehingga dia bisa membuat plak gitu, atau terkumpul di dalam pembuluh darah. Nah, sedangkan HDL ini adalah lipoprotein dengan bobot jenis yang paling berat gitu. Cuman ukurannya dia yang paling kecil. Karena dia yang paling berat gitu, maka dia tidak bisa masuk ke dalam membran dari pembuluh darah ini. Untuk lipoprotein yang pertama dikeluarkan oleh sel fagosit itu adalah lipoprotein dengan bobot jenis yang paling ringan gitu, atau VLDL. Jadi VLDL itu nanti dilepaskan ke vesikel dari vesikel Golgi menuju ke pembuluh darah, itu nanti akan jadi 2 nasib gitu VLDL ini. Yang pertama gitu, dia akan dipecah gitu kan, karena dia tugasnya hanya sebagai kendaraan gitu kan, ya, hanya mengantarkan kolesterol dan trigliserida, maka nanti kolesterol dan trigliserida itu akan dipisahkan dalam pembuluh darah ini. Nah, kolesterol dan trigliserida itu setelah dipisahkan dari lipoprotein, nah trigliserida dan kolesterol dalam bentuk bebas yang tidak terikat dengan lipoprotein gitu, atau yang sudah dilepaskan dari lipoprotein, itu nanti dia akan menjadi free fatty acid atau asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini yang sebenarnya bermanfaat bagi tubuh kita gitu kan. Asam lemak bebas itu nanti ketika dia ketemu dengan enzim lipoprotein lipase, dia akan dikonversi menjadi massa otot, bisa otot jantung, kemudian ya otot bagian organ rangka gitu. Atau bisa juga asam lemak ini gitu ya, ketika dikonversi oleh enzim lipoprotein lipase, dia akan disimpan sebagai sel adiposit atau cadangan lemak atau cadangan energi gitu. Nah, itu normalnya gitu kan, atau itu kebutuhan kita terhadap asam lemak tadi, trigliserida atau kolesterol gitu. Sisanya kan di dalam pembuluh darah masih ada nih VLDL yang tidak mengikat trigliserida atau kolesterol. Terus nasibnya bagaimana? Nasibnya nanti dia akan terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan diubah menjadi LDL atau low density lipoprotein. Nah, ketika dia diubah menjadi LDL, gitu, nanti yang ketika terjadi penumpukan LDL ini yang berbahaya sebenarnya. Penumpukan LDL ini bisa menyebabkan plak atau trombus pada permukaan
kapiler atau permukaan pembuluh darah ini, gitu. Karena dia bisa masuk ke sela-sela bagian pembuluh darah ini, gitu. Nah, terus nasib yang kedua, VLDL nanti akan diubah menjadi HDL, gitu. Nah, HDL ini sebenarnya adalah lipoprotein yang bertugas menyerap asam lemak yang tidak dibutuhkan. Misal, kalau ternyata kebutuhan untuk sel adiposit sudah terpenuhi, kebutuhan untuk massa otot sudah terpenuhi, maka dia tidak akan dikonversi oleh lipoprotein lipase. Dia akan menjadi bebas. Kalau menjadi bebas, maka di sini nanti akan memperberat atau akan meningkatkan viskositas dari darah, gitu. Kalau viskositas meningkat atau kekentalan darah meningkat, itu yang menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat, gitu kan. Itu yang tidak dikehendaki, gitu. Maka di sini peran dari HDL, dia membersihkan asam lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan terdistribusi secara bebas di pembuluh darah. Nah, kemudian setelah diserap oleh HDL, gitu, asam lemak bebas nanti akan diserap menuju ke intestinal atau bagian usus, gitu. Nah, terus nasib yang ketiga, gitu, sisa dari VLDL tadi yang tidak terpakai, ini idealnya sebenarnya dia akan masuk ke reseptor sel hepatosit untuk diantarkan, gitu, menuju ke lisosom lagi, gitu. Kemudian dilepaskan apolipoproteinnya, gitu kan. Kemudian masuk dikonservasi lagi oleh lisosom, kemudian lisosom dilepaskan lagi seperti siklus, gitu kan. Nah, itu tadi bagaimana perjalanan kolesterol ketika menuju ke pembuluh darah, gitu. Nah, kalau kolesterol itu tidak bertemu dengan lisosom atau tidak bertemu dengan apolipoprotein, gitu, dia akan dikonversi menjadi asam empedu, kemudian masuk ke empedu dan diserap oleh usus, gitu kan. Nah, cuman yang perlu saya ingatkan adalah ketika sudah diubah menjadi asam empedu, gitu, ini sifatnya reversibel, gitu. Asam empedu itu bisa diubah lagi menjadi kolesterol, gitu kan. Nah, kemudian ketika asam empedu ini juga sudah diserap ke dalam usus, gitu, ternyata dalam usus ini bisa metabolisme lagi menjadi asam empedu, kemudian menjadi kolesterol lagi, atau dari asam empedu yang ada di usus kemudian bisa diubah lagi menjadi kolesterol, gitu. Nah, mekanisme ini berlangsung secara reversibel. Nah, kemudian yang ada mekanisme lain pembentukan asam lemak, gitu kan, dan kolesterol selain dari pembentukan sel hepatosit. Ketika usus kita, jadi kalau orang makan, gitu kan, makan apapun lah, gitu, kemudian dia akan diserap menuju ke lambung kemudian menuju ke usus, gitu kan. Nah, absorpsi dari usus menuju ke pembuluh darah, ketika makanan itu mengandung asam lemak atau mengandung kolesterol, gitu, maka usus itu nanti dia akan mengkonversi, gitu ya, atau dia akan mengubah bentuk asam lemak dan kolesterol itu menjadi kilomikron. Nah, kilomikron itu apa? Kilomikron itu sebenarnya sama kayak kompleks antara lipoprotein dengan kolesterol. Bedanya kalau lipoprotein kan dia dibentuk oleh lisosom. Nah, kilomikron itu juga semacam kendaraan bagi trigliserida, kemudian esterifikasi kolesterol untuk bisa diantarkan menuju ke jaringan, gitu. Nah, cuman bedanya kilomikron ini ukurannya sangat besar, gitu.
karena ukuran kilomikron yang besar gitu, maka kilomikron ini tidak begitu berbahaya seperti LDL gitu kan. Nah, itu yang tidak terjadi oleh kilomikron gitu. Kilomikron ini ketika dia masuk ke pembuluh darah gitu, karena ukurannya yang sangat besar, dia bisa menghindarkan dari terjadinya plak gitu atau trombus tadi. Nah, itu dua jenis kendaraan yang bisa mengantarkan trigliserida dan kolesterol untuk bisa diantarkan ke dalam pembuluh darah maupun jaringan. Ada kondisi di mana orang mengalami gangguan penumpukan lipid gitu kan, atau kadar lipid di dalam darah itu lebih tinggi daripada umumnya gitu. Orang dikatakan dislipidemia ketika kadar kolesterol yang teresterifikasi tadi di dalam pembuluh darah itu lebih dari 200 mg per desiliter gitu. Artinya setiap 1 desiliter orang tersebut ketika ditimbang itu lebih dari 200 mg. Nah, untuk kadar trigliserida dia dikatakan dislipidemia atau tidak normal ketika kadarnya lebih dari 120 mg per desiliter. Nah, terus untuk yang ketiga itu adalah kita mengukur kadar kendaraannya gitu, LDL yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, LDL itu dikendalikan orang yang dikatakan normal atau tidak mengalami hiperlipidemia itu ketika LDL-nya kurang dari 130 mg per desiliter. Nah, untuk kolesterol total, kemudian trigliserida dan LDL itu kita harapkan angkanya bisa semakin rendah gitu kan, atau di bawah normal. Sedangkan HDL ini yang baik adalah angkanya yang semakin tinggi gitu. Karena dia kan menyerap asam lemak bebas baik trigliserida maupun kolesterol atau membersihkan sampah-sampah lipid yang ada di pembuluh darah gitu. Nah, ada perbedaan ukuran antara pria dan wanita gitu. Kalau pada pria, HDL itu diupayakan lebih dari 40 mg per desiliter. Sedangkan pada wanita, HDL-nya diupayakan lebih dari 50 mg per desiliter. Nah, ketika berada di angka di bawah ambang normal tadi, maka HDL tidak akan menjalankan fungsinya sebagai pembersih asam lemak di dalam pembuluh darah gitu. Maka tidak akan ada yang membersihkan tumpukan plak-plak yang ada di kapiler ini gitu kan. Nah, pada orang yang sudah terlanjur mengalami dislipidemia, maka perlu dikendalikan produksi atau rantai distribusi kolesterol atau trigliserida di dalam pembuluh darah gitu. Maka obat-obat yang digunakan untuk mengendalikan distribusi atau produksi lipid gitu, itu nanti secara spesifik berbeda-beda. Ada kelompok obat yang pertama digunakan untuk mengendalikan dislipidemia adalah dengan cara menghambat kerja dari enzim HMG-CoA reduktase atau sering disebut sebagai inhibitor HMG-CoA reduktase. Ini adalah obat-obat yang masuk golongan statin gitu. Asumsinya kalau obat-obat statin seperti atorvastatin, simvastatin, kemudian rosuvastatin dan betavastatin, salah satu ini diberikan gitu, maka nanti asetil-CoA itu tidak akan berhasil dikonversi menjadi asam mevalonat. Gitu. Kalau tidak berhasil menjadi asam mevalonat, asumsinya jalur seterusnya
siklus kolesterol kemudian sampai ke pembuluh darah, itu juga tidak akan terjadi. Itu mekanisme kerja dari obat golongan yang pertama. Kemudian obat golongan selanjutnya itu adalah obat golongan fibrat gitu. Sebenarnya ini sering disebut sebagai obat golongan agonis PPAR alfa. Nah, ketika obat golongan fibrat ini diberikan seperti fenofibrat dan gemfibrozil gitu, maka nanti akan terjadi hambatan atau pelepasan kendaraan lipoprotein menuju ke pembuluh darah. Nah, efeknya gitu kan, selain jadi PPAR alfa ini selain menghambat pelepasan vesikel Golgi, dia juga akan menstimulasi kerja dari enzim lipoprotein lipase. Jadi kalau yang kita tidak kehendaki kan adanya penumpukan asam lemak bebas di dalam pembuluh darah. Nah, dengan ditingkatkannya gitu, atau dipacunya kerja dari enzim lipoprotein lipase, maka diharapkan asam lemak bebas ini akan terserap semua menuju ke massa otot atau sel adiposit gitu. Nah, selain itu, dengan mengaktifkan reseptor PPAR ini, gitu, maka nanti HDL gitu, itu juga akan jumlahnya meningkat dan kerjanya lebih efektif untuk menyerap dari asam lemak bebas yang ada di pembuluh darah ini. Gitu. Jadi fibrat ini memiliki sebenarnya fungsinya satu, mengaktifkan PPAR alfa, cuman dampak dari aktivasi PPAR alfa itu menjadi 3 ini. Nah, kemudian kelompok obat yang ketiga itu adalah kelompok penukar anion atau penukar asam empedu, ion-ion di asam empedu. Tadi kita ingat bahwa ketika kolesterol itu menumpuk di dalam hepar dan jumlah kendaraan yang mengantarkan ke pembuluh darah itu terbatas, maka kolesterol akan diserap menuju empedu kemudian dibuang ke saluran intestinal gitu. Nah, obat-obat sekuestran asam empedu seperti kolesterol, kolesteramin, dan kolestelat itu bertugas untuk mempercepat gitu, atau meningkatkan katabolisme ya, atau pemecahan asam empedu menjadi ion-ion yang lebih kecil dan bisa diserap menuju usus gitu. Terus kalau sudah ada yang menuju usus gitu, maka peran yang kedua, dia akan mengikat gitu ion-ion tersebut agar tidak bisa keluar dari jaringan intestinal gitu. Semacam dia membuat kayak border gitu kan, atau membuat semacam kayak gerbang penutup gitu. Dan kerja yang ketiga adalah karena tadi sifatnya reversible, sebenarnya ion-ion yang sudah masuk ke dalam intestinal itu bisa diubah lagi menjadi asam empedu gitu kan. Nah, kerja dia adalah mengubah agar yang sudah dikatabolisme ini tidak dianabolisme lagi atau tidak dibentuk menjadi asam empedu, sehingga pembentukan menjadi kolesterol ini tidak akan terjadi. Itu kerja dari obat-obat sekuestran asam empedu. Nah, kemudian yang keempat ini, kalau tadi sekuestran tadi kan dia menghambat anabolisme atau penumpukan ion-ion kecil menjadi asam empedu dalam sel hepatosit gitu. Sedangkan ezetimibe itu menghambat kembalinya gitu, buangan kolesterol dalam bentuk sterol kemudian
bertumpuk lagi menjadi kolesterol gitu kan. Nah, ini kerja dari asetimik gitu. Sehingga kembalinya kolesterol menuju sel hepatosit itu tidak akan terjadi lagi. Nah, terus yang terakhir adalah golongan asam nikotinat. Asam nikotinat ada mirip kerjanya dengan tadi obat golongan fibrat gitu kan. Kalau fibrat tadi kan kerjanya juga menghambat pelepasan lipoprotein dari vesikel Golgi menuju ke pembuluh darah. Nah, sedangkan asam nikotinat ini selain menghambat pelepasan oleh vesikel Golgi, dia juga bekerja sejak awal menghambat pembentukan apolipoprotein atau penempelan apolipoprotein ke dalam lipoprotein. Jadi tadi untuk apolipoprotein VLDL dan LDL itu kan ada jenisnya yang B100 tadi, yang bagian hitam yang setengah lingkaran ini. Nah, ini kalau diberikan asam nikotinat gitu, itu tidak akan terjadi tambahan kompleks apolipoprotein. Ya, memang lipoprotein nanti tetap akan mengangkut kolesterol, hanya saja dia tidak akan stabil untuk menyeberang dari sel hepatosit menuju ke pembuluh darah. Saya kira ini untuk materi yang bisa saya sampaikan.